berdoa. Siapa mau kita dalam doa? Ya silakan. Baik teman-teman, mari kita bersama. Yang baik kami kembali bersyukur kepada Tuhan atas mengajar kami semua ini Tuhan. Berkati kami supaya apa yang diberikan oleh Tuhan Tuhan dapatkan dengan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, sebelum kita akan memulai, kita akan wajib menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Karena kami dipersilakan untuk berdiri sini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, minggu yang lalu apa masih ingat materi kita yang terakhir? Masih ingat? Masih, Pak. Yang paling terakhir yang kita akan pelajari apa itu materi kita paling terakhir? Ya silakan. Teks prosedur. Teks prosedur. Ya silakan dulu. Ada yang tahu itu apa itu teks prosedur? Saya Pak, Ya silakan. teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu hal sehingga tujuan yang kita inginkan akan tercapai. Ya terima kasih. Ada lagi setelah teks prosedur yang tujuan daripada teks prosedur atau fungsi daripada prosedur? Fungsi daripada prosedur. Ya. Ya, itu fungsi daripada prosedur ialah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu hal secara tepat. Nah, sehingga tujuan yang dapat tercapai secara efisien dan efektif. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Dr. Baik, minggu yang lalu kita sudah menjelaskan dan sudah belajar tentang teks prosedur ini. Sebenarnya tidak asing lagi buat anak-anak kami apa itu yang sebenarnya teks prosedur itu. Tadi teman Anda sudah menyampaikan pengertian daripada teks prosedur itu. Itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang kita inginkan. Jika tercapai tujuan yang kita inginkan itu yang sebenarnya adalah teks prosedur itu. Contohnya kalau kita melakukan sesuatu, tentu harus ada dulu yang namanya teks prosedurnya, supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Tanpa ada teks prosedur, maka apa yang kita kerjakan bisa tidak memuaskan. Saya ambil contoh. Contohnya kalau kita sebagai jurusan TKJ atau busana, tentu di sana punya prosedur, teks prosedurnya. Kalau di jurusan busana, tentu sepertinya mereka membuat yang namanya pola. Apa itu polanya? Dari dasarnya dulu. Tidak mungkin langsung jadi atau bisa dijahitkan, tidak bisa. Tapi harus punya tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Begitu dengan kita dari jurusan TKJ. Kalau TKJ itu punya juga prosedur, artinya prosedurnya sepertinya kalau kita mengoperasikan laptop, bagaimana cara mengoperasikan laptop itu? Punya cara, punya tahapan-tahapan. Itu jadi katakan dengan tes prosedur itu. Berikutnya, ini tujuannya. Apa tujuan kita? Tujuan kita untuk mempelajari tes prosedur itu. Nah, itu tidak lain mempermudah kepada kita juga ini. Ini mempermudah kepada kita untuk mencapai sesuatu itu, untuk mengerjakan sesuatu itu.
masukkan pada tahapan atau langkah-langkah daripada prosedur itu. Itu mengenai daripada teks prosedur itu. Bisa dipahami sampai di situ kan? Kita sudah akan belajar tentang teks prosedur itu. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai strukturnya, karena kita sudah belajar masalah pengertiannya dan tujuannya. Kemarin sudah begitu juga dengan ciri-ciri daripada teks prosedur dan jenis-jenisnya. Nanti kita akan belajar masalah strukturnya teks prosedur. Dan sebelum kita akan masuk di situ dulu, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kita alami atau kita pelajari pada saat ini. Yaitu yang menjadi kompetensi dasarnya pada saat ini itu adalah yaitu menganalisis struktur kebahasaan dalam teks prosedur. Itu yang menjadi kompetensi dasarnya. Yang menjadi indikatornya di situ dalam struktur teks prosedur. Menelaah struktur teks prosedur. Nah, yang menjadi tujuan kita di sini mempelajari ini, dengan melalui kegiatan diskusi ini nanti, anak-anak kami mampu menelaah struktur teks prosedur dengan cermat dan benar. Itu nanti tujuan yang kita harapkan setelah kita akan mendiskusikan struktur teks prosedur ini. Baik, ini yang merupakan kompetensi dasar kita atau yang bisa kita capai nanti pada saat itu. Berikutnya, ini yang merupakan manfaat. Apa manfaat kita mempelajari teks prosedur ini? Nah, itu manfaatnya tidak lain adalah mempermudah kepada kita bagaimana itu mengerjakan sesuatu itu. Itu manfaatnya. Itu manfaat daripada teks prosedur ini. Supaya yang kita kerjakan itu memuaskan. Itulah manfaatnya buat kita. Mempermudah untuk mengerjakan sesuatu. Tanpa ada yang namanya langkah-langkahnya tadi. Mungkin kalau kita kerjakan tanpa ada tes, tentu anak-anak kami tidak memuaskan hasilnya. Ibaratnya kalau saya kasih contoh seperti busana. Kalau dia langsung menjahit dengan kain itu tanpa ada polanya, mungkin tidak memuaskan. Mungkin ukurannya tidak pas atau juga ukurannya kelebihan atau tidak juga muat. Tapi dengan adanya yang namanya prosedurnya, tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, mungkin kita bisa memuaskan dengan hasil daripada tes prosedur itu dengan ada langkah-langkahnya. Nah, itu mengenai manfaat daripada tes prosedur itu. Baik, sekarang kita akan masuk pada struktur prosedur. Apa sudah pernah dengar dulu struktur daripada prosedur ini? Struktur daripada prosedur pernah dengar? Pernah? Siapa yang tahu? Salah satu di antaranya. Ya silakan. Struktur daripada Struktur dari teks prosedur ini, pertama yaitu tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan ketiga penegasan ulang atau penutup. Ya, terima kasih beri tepuk tangan buat. Baik, itu tadi sudah disampaikan temanmu bahwa struktur daripada prosedur itu ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Ya? Kira-kira apa maksudnya tujuan itu? Ada yang bisa tahu tujuan? Kan sudah disebut temanmu ada tujuan, ada langkah-langkah. Satu saja di salah satu di antara itu atau kita bisa memberikan argumen apa itu maksudnya tujuan dalam teks prosedur. Ya silakan. Nah, tujuan. Nah, bagian ini adalah definisi gambaran umum atau pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks atau pembahasan materi. Terima kasih. Ada lagi yang bisa memberikan? Ya silakan. Tujuan ini merupakan bagian penulisan atau bagian dalam penulisan yang bisa dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah disampaikan teman struktur daripada struktur tes prosedur ini ada 3 tadi kan,
Anda dengar tujuan, langkah-langkah dan penutupnya. Ini tujuannya itu maksudnya, nah yang disampaikan temanmu bahwa itu tujuan yang kita capai di pembelajaran itu, tujuan itu merupakan apa yang kita buat, itu tujuannya. Di sini kita akan perhatikan yaitu bagian dari definisi gambaran yang diceritakan pada teks itu. Itu dia tujuannya, definisi daripada sebuah teks. Apa definisinya? Berikutnya ada di sini tadi penutup atau penegasan ulang. Artinya di sini penutup itu adalah harapan-harapan atau kesimpulan dengan menjalankan yang namanya tujuan dan langkah-langkah tadi. Ada kesimpulannya, ada seperti merupakan sepertinya ajakan, ayo jalankan, atau sepertinya mari jalankan prosedur di atas. Itulah dikatakan dengan penutup dan kesimpulan daripada namanya teks prosedur itu. Itu mengenai daripada teks struktur, teks prosedur. Baik, siapa di situ? Siapa tahu ada yang ditanyakan mengenai struktur teks prosedur ini. Dipersilakan. Saya Pak. Ya silakan. Setelah kami pelajari tentang teks prosedur, tujuan dan langkah-langkahnya, jadi pertanyaan saya, apa perbedaan teks prosedur dengan teks yang lain? Ya, pertanyaan temanmu katanya apa perbedaan? Itu perbedaan daripada teks prosedur dengan teks yang lain atau wacana yang lain, bisa kita katakan seperti itu ya. Ada yang bisa memberikan argumen yang di situ, ini dia kalau dikatakan teks prosedur dan ini dia kalau dikatakan dengan teks yang lain. Ya silakan. Ya silakan. Pertanyaan tadi, apa perbedaan teks prosedur dengan teks yang lain? Nah, sebuah teks prosedur ini yang memiliki langkah atau syarat. Sementara prosedur lainnya ini suatu teks yang hanya dibaca atau diikuti. Demikian. Ya, terima kasih telah diperhatikan. Ini ya perbedaan daripada teks prosedur dengan teks yang lain. Kalau dikatakan dengan teks prosedur ini, dari pengertiannya saja sudah bisa kita tahu perbedaannya. Di mana teks prosedur itu merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam sebuah teks itu. Sementara kalau teks yang lain bisa saja hanya merupakan dideskripsikan, hanya merupakan sepertinya pidato. Itu dia. Tidak ada sepertinya pada teks prosedur. Contohnya ada pidato atau sepertinya dideskripsikan bagaimana dengan ruangan ini. Tidak ada sepertinya langkah-langkahnya atau tidak ada sepertinya penutupnya pada teks itu. Itu letak perbedaannya. Sebenarnya kalau dikatakan dengan teks prosedur dengan teks yang lain, itu penjelasan mengenai teks prosedur. Bagaimana? Bisa. Oke, kalau ada yang lain dipersilakan. Saya Pak. Apa manfaat dari teks prosedur ini? Terima kasih. Itu maksudnya manfaat. Apa manfaatnya teks prosedur ini? Itu manfaatnya tadi sudah saya sampaikan tadi sebenarnya itu untuk mempermudah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, sesuatu dalam hal ini sepertinya mengerjakan sesuatu hal itu. Contohnya sepertinya meja tadi yang sudah saya sebutkan. Mempermudah kepada kita. Itulah manfaatnya. Itu tidak lain manfaatnya kepada kita sebagai pembaca. Kalau kita sudah membaca itu kan mempermudah kepada kita kan untuk mengikuti namanya langkah-langkah itu. Tapi tanpa kita mengikuti langkah-langkah itu mungkin tidak memuaskan hasilnya. Tapi kalau kita sudah mengikuti itu mempermudah. Itu manfaatnya kepada kita kalau sudah kita
namanya struktur teks prosedur itu. Itu namanya manfaat buat kita mempelajari teks prosedur itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan masuk pada strukturnya. Tadi sudah saya jelaskan tadi apa itu tujuan, apa itu yang namanya langkah-langkah, apa itu yang namanya penutup. Karena kita di sini menganalisis atau menelaah struktur daripada teks prosedur itu. Di sini ada nanti teks prosedur. Teks prosedur ini nanti saya akan bagikan dan kita akan menelaah strukturnya. Menelaah nanti ada jawabannya dan saya bagikan dulu. Ya, coba perhatikan situ. Nah, di situ kan ada pada halaman pertama, di situ ada teks prosedur, ada kan? Ada di situ judulnya cara sukses dalam membangun usaha mikro. Nah, ini namanya teks prosedur. Bisa dengan seperti yang kita harus capai hari ini adalah menelaah, yaitu menelaah struktur daripada teks prosedur ini. Di sini nanti di lembaran kedua, perhatikan di situ. Berdasarkan teks tersebut, diskusikanlah secara berkelompok struktur teks prosedur, cara sukses dalam membangun usaha mikro. Ada di sini kan? Coba perhatikan di sana. Di situ ada tabelnya, ada 5. Ada 5 di situ tabelnya. Tabel pertama nomor. Artinya nomor itu nomor 1, 2, dan 3. Ada di sini bahkan contohnya, hanya contoh ini kalau ini definisi, kalau ada definisi, contohnya definisi daripada teks itu atau yang dibahas pada teks itu. Begitu juga seterusnya. Itu cara mengerjakannya. Pertama dulu kan sudah dengan kelompok, sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di situ dulu diskusikan, silakan dibaca teksnya. Setelah dibaca teksnya, dan dianalisis atau menelaah struktur daripada teks prosedur. Sebelum kita akan mengerjakan, siapa tahu ada yang kurang paham tentang tugas. Tapi kalau sudah paham, jadi silakan untuk didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan.
Baiklah penampilan dari kelompok 4 dan sebelum kita gabung dengan oleh kelompok yang lain, kita dulu bersama buat kelompok 4. Ya, sekarang ini sudah diberi kesempatan buat kelompok yang lain untuk memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun daripada hasil diskusi dari kelompok 4. Itu dari kelompok yang lain dari kesempatan untuk menanggapi dari Jadi, membangun reputasi yang baik sangat penting bagi kesuksesan bisnis Anda. Bagaimana akan Anda mendapatkan feedback dari positif dari word of mouth? Tentunya dengan memberi pelayanan yang baik, profesional, membangun dan memantau reputasi secara offline maupun online, serta mendapatkan publisitas dengan memberikan feedback lingkaran komunitas Anda dengan mendukung atau mensponsori. Ketiga, kembangkan selalu teknik pemasaran Anda, di mana pemasaran yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan penjualan bisnis. Teks prosedur ini memiliki tujuannya yaitu untuk mencari keuntungan dalam perusahaan ini. Seperti di kelompok ini, kami mencari keuntungan untuk mendapatkan dan untuk meningkatkan suatu usaha yang kita lakukan. Itu yang menjadi tujuan, mencari keuntungan. Ya, betul. Untuk mencari keuntungan, tapi tujuan dalam struktur teks prosedur di sini yaitu tentang gambaran definisi, bagaimana definisi gambaran umum tentang teks di dalam teks prosedur ini. Jadi di dalam teks prosedur ini tujuannya yaitu bisnis kecil atau gimana ya? Gambaran umum, maksudnya definisi gambaran umum tentang teks prosedur ini, tentang judul usaha info ini. Berarti gimana? Gambaran umum. Oh iya sih, itu benar. Tapi dalam suatu usaha ini kan contoh, Anda memiliki suatu usaha. Pasti tujuan Anda ini untuk mencari keuntungan ya, atau bukan? Nah, kalau seseorang ingin membuat suatu usaha, pasti dia memiliki tujuan dong. Dia mengambil suatu keuntungan, bukan mengambil suatu langkah atau apa. Itu yang Anda bikin tadi buat atau isi dalam suatu jawaban ini, yaitu suatu bisnis kecil. Itu suatu langkah, bukannya mengambil suatu keuntungan. Kita harus meningkatkan atau mengambil suatu keuntungan dalam usaha tersebut. Oke, ya, keuntungan. Ya. Nah, meskipun modal awal yang besar seperti layaknya membangun bisnis besar, namun tetap saja Anda harus mempunyai perencanaan yang matang agar bisnis Anda sukses dan tidak kandas di tengah jalan. Nah, contohnya Anda sudah membuat bisnis, kalau tidak ada proses, itu mungkin tidak akan terjadi, mungkin itu akan kandas di tengah jalan. Kita harus mempunyai tujuan untuk bisnis kita atau usaha di kita untuk semakin berkembang dan harus melalui proses. Makanya tadi tujuan itu didefinisikan sebagai gambaran umum untuk pengantar tentang topik yang ada dalam teks tersebut. Jadi tujuan ini sebagai definisi umum, gambaran umum dalam teks prosedur ini. Jadi harus perlu juga ada langkah-langkah, harus perlu juga ada tujuan. Demikian. Saya dulu beri tepuk tangan buat
saya akan luruskan nanti apa itu sebenarnya tujuan. Walaupun tadi sudah saya jelaskan apa itu tujuan, apa itu langkah-langkah, apa itu penutup. Ya, Sudah, Pak. itu kan apa tugasnya kita kelompok 1. Saya silakan bawa di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, ada 1 orang saja kelompoknya. Hasil diskusinya ya dikasih hasil diskusinya. Hasil diskusinya. Baik, kita akan teruskan kesimpulan materi kita yang kita akan pelajari hari ini ada 3. Karena yang kita pelajari tadi adalah mengenal tutur tes prosedur. Intinya di sana adalah tujuan, langkah-langkah, dan itulah kesimpulan materi yang sudah kita akan sampaikan untuk hari ini. Untuk berikutnya mungkin sebagai tugas individu untuk diserahkan minggu depan, saya akan bagikan nanti ini dikumpulkan minggu depan. Sudah semua? Nah, itu diserahkan minggu depan. Untuk materi kita untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kaidah, ya, kaidah bahasa. Itu materi kita untuk selanjutnya. Jadi dipahami? Sudah. Untuk hari ini sampai di situ dulu materi kita. Kita akan teruskan untuk minggu depan. Dan sebelum kita akan berpisah-pisah, dan silakan bawa kita dalam doa. Ya, silakan. Pada doa kita berdoa. Tuhan kami syukur-Mu sayang ketemu kami dari pagi hingga sampai siang ini. Ya Tuhan, setelah kami akan bercakap Tuhan ini, antarakan doa kami dengan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan selamat siang. Siap.